warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafisha Syarafa dengan NIM 25031028. Di sini saya akan menampilkan video roleplay tentang kasus 7, yaitu hipertensi stage 2 pada pensiunan pegawai nelayan. Selamat menonton. Dengan Ibu Nining ya. Saya perawat Nafisha yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Iya sus, saya dengan Ibu Nining. Begini sus, akhir-akhir ini kepala saya sering pusing. Aku juga terasa sakit. Sejak kapan keluhan itu dirasakan Bu? Sudah seminggu ini sus. Baik Bu, nanti kita gali lebih lanjut ya Bu. Sekarang kita cek tekanan darah Ibu dulu. Saya mulai tensinya ya. Hasil dari tekanan darah Ibu itu 165/100, masih di atas nilai target ya Bu. Loh, kok masih tinggi sus? Terus saya udah rutin minum obatnya. Nah, itu yang mau saya gali lebih lanjut Bu. Dari rekam medis yang saya baca, Ibu itu rutin mengambil obat amlodipin 10 mg per hari dari puskesmas tiap bulan. Betul Bu? Betul sus. Baik, selain obat amlodipin, apakah Ibu ada mengonsumsi hal lain seperti jamu, herbal, atau hal-hal yang lainnya? Sebenarnya saya minum air rebusan akar bajaka sama jus mengkudu 2 kali sehari selama 8 bulan sus. Baik Bu, terima kasih sudah jujur cerita kepada saya. Boleh tahu nggak awalnya itu dapat rekomendasi dari mana? Dari teman-teman pengajian sus, katanya obat ini alami dan lebih berkah dibanding obat terus-terusan. Makanya saya coba, tapi saya nggak bilang dokter, takut nggak boleh. Saya ngerti Bu, ikut saran komunitas dari pengajian itu wajar dan bisa bikin Ibu lebih tenang. Tetapi tetap perlu diluruskan ya Bu, kalau obat herbal itu tetap ada zat aktifnya yang bisa mempengaruhi kerja obat amlodipin. Jadi itu tuh bisa menjadi salah satu kemungkinan kenapa tensi Ibu itu masih tetap tinggi. Oh, jadi bukan obatnya yang nggak manjur ya sus, tapi karena dicampur jamu. Iya Bu, itu bisa jadi salah satu faktornya. Tetapi bukan berarti obat herbalnya itu salah total. Cuma itu penggunaannya itu harus diketahui oleh tenaga kesehatan supaya bisa menyesuaikan apakah obat herbalnya itu aman atau tidak. Saya kira kalau bilang nanti resepnya dicabut, jadi saya diam-diam aja. Saya paham kekhawatiran Ibu, tetapi justru dengan cerita terus terang begini nanti kami tenaga kesehatan itu bisa carikan solusi yang terbaik untuk Ibu, bukan untuk melarang keyakinan atau kebiasaan Ibu, tetapi ini supaya pengobatan Ibu itu bisa tetap efektif dan aman. Jadi herbalnya harus berhenti total sus. Harus berhenti total Bu, yang penting jaraknya diatur, jangan diminum bersamaan dengan obat amlodipin.
dan jumlahnya dikurangin dulu sambil kita pantau perkembangan tensi ibu ya. Oh begitu ya sus, saya baru paham. Baik sus, nanti saya coba kurangin dulu. Baik Bu, nanti obat amlodipinnya tetap dilanjutkan terus ya Bu, jangan sampai putus. Iya sus, saya lanjut terus. Kedepannya, kalau mau coba obat herbal apapun, tolong infokan ke kami dulu ya Bu, supaya bisa dicek dulu apakah aman atau tidaknya dengan obat itu. Untuk sementara obat herbalnya nanti itu dulu ya Bu, dijeda dari minum obat amlodipinnya minimal dijeda 2 jam dari minum obat. Ini kita evaluasi bareng saat kontrol berikutnya, dan saya juga akan catat di rekam medis ya Bu. Baik sus. Ibu, nanti minggu depan saat kontrol lagi, Ibu tolong bawa catatan untuk minum herbalnya ya Bu. Baik sus, nanti saya catat di rumah. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak ada sus, sudah jelas. Baik, nanti untuk obat amlodipinnya diteruskan ya Bu. Terus obat herbalnya dikurangi dulu, dan nanti minggu depan kontrol lagi dengan saya ya Bu. Baik, terima kasih sus. Ya, terima kasih juga Bu. Pada kasus 7, seorang pensiunan pegawai nelayan berusia 62 tahun dengan hepatitis stage 2 rutin mengambil amlodipin 10 mg per hari dari puskesmas setiap bulan. Namun, selama 8 bulan terakhir, ia dan beliau juga mengonsumsi rebana kelapa dan jus mengkudu 2 kali sehari atas anjuran komunitas pengajian di lingkungannya. Ia tidak pernah mengungkapkan konsumsi herbal tersebut kepada dokter karena khawatir dilarang dan resepnya dicabut. Tekanan darah terakhir saat kontrol adalah 165/100 mmHg, masih di atas target. Dari kasus ini, perawat membangun komunikasi terapeutik dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada pendekatan non-judgmental, yaitu sehingga pasien merasa aman dan mau terbuka mengaku konsumsi herbalnya. Yang kedua, ada sensitivitas sosial budaya dengan menghargai keyakinan pasien tanpa memaksakan pandangan medis. Yang ketiga, ada edukasi kesehatan yang jelas soal risiko interaksi obat herbal, disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang keempat, ada komunikasi terbuka dua arah, mengajak pasien jujur soal pengobatan alternatif apapun ke depannya. Pembelajaran dari kasus ini yaitu perawat perlu menciptakan ruang yang aman bagi pasien untuk terbuka tanpa menghakimi, karena itu justru bisa membuat pasien semakin tertutup. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.